Oke, selamat sore semuanya, halo. Halo, selamat sore semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Lihat kiri kanan, kasih senyum dulu yang terbaik semuanya. Tuhan Yesus baik buat hidup kita, amin. Haleluya. Saudara, tadi malam di dalam doa saya berdoa kepada Tuhan dan saya minta Tuhan biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang penuh kuasa. Ya. Tidak berarti bahwa ibadah yang lain tidak penuh kuasa, tapi saya rindu supaya biar ibadah inilah yang menarik orang datang kepada Tuhan. Tentu Tuhan Yesus sendiri. Tapi biarlah ibadah kita menjadi ibadah, kalau saya boleh sebut ibadah di dalam hadirat Allah sepenuhnya. Supaya tujuan hidup kita bukan kepada gereja itu sendiri, bukan kepada pribadi, bukan kepada pengkhotbah, bukan kepada sistemnya, tapi kepada Tuhan satu-satunya yang layak terima pujian dan penyembahan. Saudara, saya berdoa supaya setiap kali kita beribadah kita benar-benar menemukan Tuhan. Ya, setiap kali kita beribadah ada sesuatu yang ditanamkan oleh Tuhan oleh karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan biarlah ibadah kita menjadi ibadah yang simpatik, ibadah yang menarik perhatian sorga. Ibadah di mana setiap korban persembahan hati kita menjadi korban persembahan yang hanya memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, saya percaya di 2 minggu terakhir, mulai dari Journey 2025, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa dari pembicara yang Tuhan berkenan untuk ada bagi kita. Dan hari ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, masih dalam serangkaian ini, saya rindu kita terus mengobarkan api itu, supaya saya dan saudara, atau gereja Tuhan benar-benar bertumbuh pada journey yang tidak hanya berhenti pada selesainya journey itu sendiri, tapi apinya terus menyala. Apinya terus menyala. Sehingga sore hari ini, saya juga bicara hal ini tadi pagi di Gold Coast. Saya memberi judul Tuhan memberi kemauan dan kemampuan. Ya. Kemudian ada, bisa muncul PowerPoint-nya, oke ya. Tuhan memberi kemauan dan kemampuan. Ya. Ada subtitle di situ, kerjakanlah keselamatanmu. Puji Tuhan, mari kita langsung dalam pembacaan Alkitab kita. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Puji Tuhan. Saya baca buat saudara, saudara perhatikan dengan baik. Saya harap semua perhatikan firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saya highlight bagian ini, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Perhatikan ayat yang ke-13 menjadi tema utama di journey kita kemarin. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, di camp kemarin, ayat ini sudah berulang kali di-explore, saudara, dari berbagai perspektif, dari berbagai kekayaan yang Tuhan hendak lepaskan dalam hidup saya dan saudara. Saya hari ini ingin menegaskan kembali kepada kita, supaya api yang ada di journey kemarin, itu bukan euforia sesaat pada waktu kita ada di camp, tapi biarlah ini benar-benar menjadi api yang terus-menerus menyala di dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, Alkitab di dalam pembacaan kita ini kita menemukan ada dua hal penting di sana. Yang pertama, ada perintah untuk mengerjakan keselamatan. Kemudian pada bagian yang kedua kita lihat di sana bahwa ada inisiatif Allah yang bekerja di dalam kita. Ada inisiatif Allah yang bekerja di dalam kita. Di dalam pembacaan, kalau saya boleh membaca kembali ayat yang ke-13, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Di terjemahan lain menggunakan kata God who is effectively at work in you. Ya. Allah lah yang bekerja secara aktif, effectively di dalam hidup kita. Nah, perjalanan rohani kita adalah tujuannya hanyalah kepada keselamatan itu sendiri. Entah itu kepada place-nya, entah itu kepada person-nya, tapi perjalanannya perjalanan selamat. Dan saya ingin mengatakan bahwa perjalanan selamat ini bukan perjalanan menemukan atau mencari, tapi perjalanan kepada kehidupan selamat itu sendiri. Ya,
Kita tentu tidak kita tidak menyia-nyiakan pengorbanan Kristus di kayu salib, di mana keselamatan dibuka, ditawarkan kepada seluruh dunia. Dan barang siapa yang percaya, dia akan menikmati kehidupan selamat untuk hidup kekal itu sendiri. Nah, Alkitab dalam pembacaan kita ini dikatakan bahwa ada perintah untuk kerjakan keselamatan itu sendiri. Ya, perintah untuk kerjakan keselamatan itu sendiri. Nah, beberapa minggu yang lalu kita bicara tentang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Dan kita mengaminkan itu bahwa di setiap jengkal, di setiap tapak kehidupan perjalanan rohani kita ada Tuhan di sana. Ya, tentu Alkitab katakan bagi mereka yang mengasihinya. Jadi clear bagi kita, sepanjang kita confidence untuk berkata bahwa aku mengasihi Tuhan, maka kita juga bisa memberi kepastian dalam diri kita bahwa Allah involve secara aktif di setiap perjalanan hidup kita setiap hari. Ya, setiap hari. Nah, jika Alkitab berkata bahwa kemudian Tuhan bekerja di dalam hidup kita secara efektif, saudara, maka sesungguhnya ini memberikan kepastian kepada kita bahwa kita tidak pernah sendirian. Haleluya. Kita tidak pernah sendirian. Alkitab menegaskan itu bahwa dia sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus katakan aku akan memberikan seorang penolong yang lain. Ya, Parakletos, ada satu pribadi yang mendampingi. Bahkan di ayat yang lain Yesus katakan bahwa aku akan menyertai sampai kepada kesudahan alam. Jadi ada kepastian di mana ada inisiatif Tuhan yang mendampingi, bukan sekedar dia mendampingi sebagai person yang ada di samping kita, tetapi ayat ini lebih menegaskan kembali kepada kita bahwa dia bekerja di dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk apa dia bekerja di dalam hidup kita? Ya, kita sudah mengerti ayat ini bahwa dia bekerja di dalam diri kita untuk memberikan apa? Kemauan dan kemampuan. Ada orang yang mau tapi nggak mampu, ada orang mampu tapi nggak mau. Ya, tapi Allah bekerja kepada kedua kondisi ini secara efektif, bekerja untuk memberikan kita kemauan dan memberikan kita kemampuan untuk itu. Nah, Rasul Paulus ingin menegaskan kepada kita bahwa kita ini sudah diselamatkan, ya. Dan itulah iman kita. Iman kita diselamatkan oleh karena percaya bahwa Yesus sudah mati di kayu salib dan dibangkitkan pada hari ketiga, dan barang siapa yang percaya dia menikmati keselamatan. Itu sempurna, tidak ada keraguan untuk itu. Tapi masihkah kita hidup pada semangat itu setiap hari? Atau itu hanya menjadi sebuah seperti slogan di dalam kehidupan orang Kristen bahwa iya Yesus sudah mati, tapi dia tidak benar-benar hidup sebagai iman yang real di dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, sekalipun seperti itu dalam perjalanan hidup kita, di mana perjalanan hidup kita bukan perjalanan yang sederhana, bukan perjalanan yang mudah, sehingga kita selalu berkata, pada keadaan tertentu kita berkata, Tuhan, di mana Engkau? Sekalipun Alkitab sudah menegaskan bahwa kita tidak pernah sendirian, sebab Ia selalu ada di dalam hidup kita dan bekerja. Tapi saudara, yang ingin saya katakan kepada saudara bahwa di dalam perjalanan kita yang terkadang kita berkata kita sendirian, tapi ada kepastian yang Alkitab ingin tegaskan kepada saudara, mengkonfirmasi iman kita bahwa di dalam keadaan apapun juga Ia ada, bukan sekedar mendatangkan kebaikan, tapi Ia menghidupkan semangat itu yang dimaksudkan, kerjakanlah keselamatanmu. Waktu di camp kita sudah jelaskan bahwa di dalam diri manusia ada dua kekuatan, ada dua elemen yang bekerja di dalam diri kita secara aktif. Yang pertama adalah manusia diri kita yang kita terima sebagai manusia ciptaan Allah dengan kehendak bebas, tapi kemudian di sisi yang lain ada pekerjaan Allah yang secara real bekerja di dalam diri kita. Respon mana yang akan kita aktifkan di sini? Respon mana yang akan kita aktifkan? Nah, untuk kita mengerti bagian ini, saya ingin mengajak jemaat Tuhan untuk tanamkan di dalam diri kita, tanamkan di dalam perjalanan hidup saudara,
bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, itu yang saya katakan tadi, kita tidak pernah sendirian bersama dengan Tuhan menjalani kehidupan selama ada di dunia ini. Dan ketika kita berkata kerjakanlah keselamatanmu, itu bukan sebuah usaha sendirian, tapi usaha di mana Roh Allah secara aktif memberikan kita kemauan dan kemampuan. Supaya apa? Kita lihat nanti pada ayat-ayat berikutnya. Nah, jadi Allah bekerja di dalam diri kita sejak awal. Roma pasal yang ke-8 ayat 15. Roma 8 ayat 15 dikatakan, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi yang membuat kita percaya kepada Tuhan adalah Roh Tuhan itu sendiri. Yang membuat kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan itu sepenuhnya adalah pekerjaan Allah itu sendiri. Tidak ada satu orang yang akan sanggup berkata, Aba ya Bapa, kalau bukan karena Roh Allah. Jadi kekuatan yang ada di dalam diri kita di luar Tuhan tidak akan sanggup membawa kita kepada keselamatan. Tapi demikian kasih Allah yang begitu besar di dalam diri kita kepada setiap orang, kepada seluruh umat manusia, sehingga Ia juga lah yang bekerja di dalam diri kita melalui pikiran kita, ya, menguasai jiwa kita, memenuhi roh kita, sehingga kita merespon itu, kemudian kita menjadi orang yang percaya. Jadi sekali lagi kita tidak sendirian, sebab Roh Allah lah yang menuntun kita untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu ketika Roh Allah menuntun kita menjadi orang yang percaya, apa kemudian kita berhenti di situ? Tentu saja enggak. Sebab saya sudah katakan bahwa kekristenan adalah sebuah perjalanan yang tidak pernah berhenti. Iman kita adalah iman yang progresif, iman yang terus bertumbuh seperti sebuah roda yang terus berputar, terus berputar. Itulah perjalanan hidup kita. Nah, jika perjalanan hidup tidak pernah berhenti, maka ada perjalanan yang melelahkan. Ada usaha yang berusaha menghentikan perjalanan kita. Ada saja kuasa yang berusaha menghalangi perjalanan hidup kita. Tapi puji syukur kepada Tuhan, kita diingatkan terus kepada ayat ini. Itulah menjadi tujuan dari camp kita kemarin. Kita tidak sendirian. Kita tidak berjalan sendirian. Karena Ia bekerja aktif. Aktif. Memberikan kemauan dan kemampuan di dalam diri orang yang percaya kepada Tuhan. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 dikatakan begini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Aku di dalam kamu, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus dengan jelas mengatakan bahwa barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, ia berbuah banyak. Itu pernyataan yang tegas. Ya. Kalau aku di dalam kamu, maka kamu berbuah banyak. Kemudian dilanjutkan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, saudara, dari kita masih Sunday School, kita tahu ayat ini. Bahwa kalau Yesus ada di dalam kita, maka ada produktivitas. Ya. Dan sebut saja produktivitas itu adalah produktivitas dari pertumbuhan iman kita. Paling tidak kita memahami hal itu sejauh itu. Lalu dikatakan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, jika jalan satu-satunya untuk bertumbuh, jalan satu-satunya untuk dapat menikmati perjalanan mengerjakan keselamatan itu adalah hanya dengan Yesus berdiam di dalam hidup kita. Lalu kenapa kita berusaha menemukan produktivitas itu di luar Tuhan? Banyak orang Kristen berusaha menemukan produktivitas itu dengan tidak mengizinkan Tuhan bekerja di dalam dirinya. Kita berusaha menemukan, mengerjakan bagian kita dan mendapatkan kepuasan dari usaha dan pencapaian diri secara maksimal. Dan berkata, iya karena kekuatan dan kemampuanku. Memang perjalanan bersama dengan Tuhan adalah perjalanan yang terkadang
itu menjadi perjalanan penuh dengan tantangan. Bahkan saya berani katakan itu bagi kita dalam pengalaman tertentu kita berkata berat banget Tuhan. Sulit untuk melangkah maju. Tapi janjinya jelas, kalau aku di dalam kamu, kamu produktif. Haleluya. Kalau aku di dalam kamu, kamu berbuah banyak. Tidak ada cara yang lain. Dan Yesus menegaskan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita saja mengerti hal ini, maka kehidupan kekristenan kita akan lebih bisa dinikmati dengan baik. Perjalanan iman kita akan lebih excited. Karena kesadaran ini. Saudaraku yang kekasih, jangan menjadi orang Kristen yang berjalan dalam kesunyian. Apalagi merasa Tuhan meninggalkan dirinya. Perjalanan iman kita, perjalanan bersama dengan Tuhan. Dia tidak sekedar mendampingi, tapi Ia bekerja di dalam kita, memberikan kita kemauan dan kemampuan. Yang pada ayat sebelumnya dikatakan, kerjakan keselamatanmu. Sehingga kalau kita berkata berat banget menjalani keselamatan itu. Berat banget menjalani kedewasaan iman itu. Secara fisik iya mungkin. Tetapi ada jaminan oleh Tuhan Yesus. Kalau kemudian ia berani mengorbankan dirinya untuk memberikan kepastian kepada tujuan dari keselamatan itu, maka ia tidak pernah main-main untuk membawa kita kepada tujuan utama itu. Sehingga dia menegaskan, aku ada di dalam kamu, aku bekerja memberi kamu semangat, memberi kamu gairah, supaya engkau bisa menikmati perjalanan iman itu dengan baik. Apakah pendeta tidak pernah punya masalah, tidak pernah punya pergumulan, tidak punya jalan yang sunyi? Yang dimana pikiran ini seolah-olah berkata Tuhan, why? Dan seterusnya. Kita sama, pendeta sama dengan saudara yang darahnya merah. Kalau dibelah tangan saya kemudian keluar hijau, itu mungkin bedanya. Tapi kita sama, kita ada pada perjalanan yang sama. Tapi yang menjadi kekuatan dalam setiap jalan sepi saya. Menjadi kekuatan dalam setiap jalan sunyi saya. Alkitab menjamin, meneguhkan bahwa Dia ada di dalam kita. Bekerja memberikan kemauan dan kemampuan. Ketika jiwa kita lesu dalam sunyi, seolah-olah akan tenggelam dalam kegelapan. Tapi dia hidupkan kembali kemauan itu kepada hasrat untuk menemukan Tuhan dalam suasana apapun juga untuk berkata, di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Makna dari dia bekerja di dalam kita secara efektif, artinya dia membawa kita pada suasana untuk bisa enjoy kita punya kehidupan iman. Dapat menikmati, bersuka cita. Kita nyanyi tadi, the joy of the Lord is our strength. The joy of the Lord. Jadi waktu kita ingin menikmati kekuatan yang sesungguhnya, maka Allah tahu bagaimana caranya. Dia hidupkan kesukaan itu. Kesukaan yang dihasilkan oleh diri kita ada kesukaan yang terbatas. Sebab ukuran dari kesukaan manusia kita hanya terukur pada hal-hal yang sifatnya fisik. Tapi Allah mengerjakan, mendorong hati kita. Menghidupkan kesukaan itu di dalam diri kita. Sehingga kesukaan itu sanggup memberikan kita kekuatan di dalam setiap langkah-langkah iman kita. Dan dia tidak berhenti di situ. Ia memberikan kita kemampuan untuk handle setiap situasi yang keras dan berat sekalipun. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sejak kita terima Tuhan, coba tanya di dalam diri kita. Apakah hidup kita berubah?
Sejak kita kenal Tuhan, apakah hidup kita ini berubah? Berubah apa enggak? Orang lihat enggak perubahan dalam diri kita? Kalau kehidupan iman kita kepada Tuhan, waktu kita percaya kepada Tuhan, kita tidak mengalami transformasi dalam diri kita, ada yang salah. Pasti ada yang salah. Kalau orang lain gak bisa melihat perubahan dalam hidup saudara waktu sudah percaya kepada Tuhan, pasti ada yang salah. Makanya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita bertanya dalam diri kita, apa nih buah yang kita dapatkan ketika Tuhan bekerja di dalam diri kita sepenuhnya. Saudara, saya tidak hanya ingin terus-menerus mengingatkan kepada kita bagian kita untuk jangan itu, boleh ini, dan seterusnya. Tapi saya ingin mengingatkan kepada saudara bahwa ada inisiatif Allah yang bekerja setiap waktu di dalam diri kita. Ada inisiatif Allah yang tidak sekedar melihat kita, tapi dia merasakan apa yang kita rasakan. Ada inisiatif Allah yang bekerja secara aktif di dalam diri kita, sekalipun jiwa, pikiran kita ini sedang berjalan dalam sunyi. Terkadang Tuhan harus membelokkan perjalanan ataupun mungkin menghentikan perjalanan hidup kita hanya untuk memastikan supaya kita selaras dengan perjalanan Tuhan. Nah, Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20 katakan begini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa yang mendengar, membuka pintu, maka aku akan masuk mendapatkannya. Perhatikan baik. Secara terus-menerus dia mengetuk pintu hati kita. Terus-menerus dia mengetuk pintu hati kita. Kenapa? Karena ada inisiatif kasih yang begitu besar untuk dia dapat bekerja di dalam diri kita secara real supaya dia dapat mematik, menghidupkan setiap percikan-percikan api yang masih ada tinggal di dalam diri kita. Supaya apa? Supaya percikan itu kembali menjadi kobaran atau nyala api iman yang besar dan serius. Dia terus ketuk pintu hati kita. Terus ketuk. Kenapa? Karena inisiatif tadi. Dia mau bekerja, terus mengerjakan di dalam diri kita. Supaya kita mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan. Perhatikan. Lalu dikatakan, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, normalnya adalah yang kita pahami secara budaya, waktu kita bertamu maka tuan rumah siapkan makan. Benar apa betul? Kemudian kalau ada tuan rumah kebetulan makanannya banyak, ayo dong makan gitu kan. Itu konteks budaya, konteks sosialnya begitu. Tapi perhatikan ayat ini. Yesus katakan, aku akan masuk bersama-sama dengan dia dan aku makan bersama-sama dengan dia. Pada konteks kita belajar bahwa pada waktu Yesus ketuk, dia mau masuk di dalam hidup kita. Dia nggak sekedar, ingat pada poin awal kita, dia nggak sekedar memberikan kita kemauan dan kemampuan. Lalu meninggalkan kita dalam sunyi tadi, tidak. Tapi dia mau masuk di dalam diri kita dan bawa, dia provide untuk kita bisa makan sama-sama dengan dia. Jadi waktu Yesus ada di dalam diri kita, Alkitab katakan dia bawa makan supaya kita bisa makan sama-sama. Karena Tuhan itu Jehovah Jireh. Tuhan itu provider, dia yang memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kita. Dia yang berkata bahwa kalau kamu ikut aku, kamu buka diri kamu untuk Tuhan, maka aku yang akan menyediakan, aku akan supply. Makanya jelas Alkitab katakan cari dahulu kerajaan Allah bersama kebenaran, maka aku akan menambahkan semuanya.
Banyak kali kita membuat alasan untuk tidak datang kepada Tuhan hanya dengan alasan mencari makan. Dan menjadikan itu alasan untuk tidak datang kepada Tuhan. Dengar baik. Waktu kita ikut Tuhan sungguh-sungguh. Waktu kita ikut Tuhan, percaya Tuhan sungguh-sungguh. Dia hadir dalam hidup kita menjadi Allah yang menyediakan. Sebab dia sumbernya. Sebab dia sumbernya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini, mari tanamkan di dalam pikiran kita, tanamkan di dalam roh kita, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saya katakan pada konteks awal tadi, saya katakan kita tidak pernah sendirian, sebab dia bekerja di dalam diri kita secara aktif untuk menghidupkan semangat, supaya kita bisa enjoy dalam perjalanan iman kita. Dan kalau kita nggak mampu, dia kasih kita kemampuan. Kalau kita nggak kuat, dia kuatkan hidup kita. Dan waktu dengan alasan untuk kita hasrat mencintainya, dengan alasan karena kita harus bekerja untuk melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan, lalu kemudian ada bagian lain yang kita abaikan. Alkitab berkata Tuhan supply. Tuhan sediakan. Dan itu menjadi cerita hidup kami dalam pelayanan. Kita ngerti bahwa waktu kita membuka hidup kita kepada Tuhan, yang kita tahu dia masuk dan dia makan bersama-sama. Dia yang sediakan. Dia yang sediakan. Nah, seluruh aktivitas hidup kita adalah perjalanan rohani. Tempat pekerjaan kita, rumah kita, kampus kita, itu menjadi pelayanan buat kita. Ya. Itu menjadi cara Tuhan untuk membawa kita, untuk menunjukkan, saya selalu katakan, kita adalah representasi dari pribadi Kristus bagi dunia. Supaya orang lain bisa lihat kita. Makanya saya katakan ayo mulai hari ini, hidupkan dalam semangat pelayanan kita bahwa ibadah kita harus menjadi ibadah di mana Allah satu-satunya pribadi yang menarik, yang harus kita muliakan, yang harus kita tinggikan, bukan yang lain. Kalau orang harus datang beribadah di sini bukan karena pendetanya, bukan. Kalau orang harus beribadah di sini bukan karena sistemnya, bukan. Tapi biar orang datang beribadah di tempat ini karena mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang kepada Kristus. Supaya ibadah kita menjadi ibadah yang penuh kuasa, menjadi ibadah yang penuh hadirat Allah. Ibadah di mana ketika kita datang beribadah, ada manifestasi dari Tuhan. Ada pengalaman-pengalaman spiritual, ada jawaban, ada mujizat. Dan ada begitu banyak peristiwa di dalam Alkitab yang mencatat hal itu. Yeremia 29 ayat 11, perhatikan baik. Yeremia 29 ayat 11 katakan begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dia tahu lebih banyak, dia tahu lebih dari apa yang kita pikirkan tentang diri kita. Bahkan dikatakan, Allah tahu rancangan-rancangan apa yang ada di dalam dirinya untuk kita. Dan karena alasan ia memiliki rancangan yang terbaik buat hidup kita, untuk memberikan kita damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan, maka dia bekerja aktif di dalam diri kita, bagi kita yang membuka diri kita untuk Tuhan, untuk memastikan supaya perjalanan kita selaras dengan rancangan Tuhan. Itulah maksudnya. Dia bekerja di dalam diri kita supaya kita, setiap langkah kita selaras dengan jalan Tuhan. Supaya kita nggak jalan sendirian. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Ada jalan yang disangka lurus oleh manusia, tapi ujungnya menuju maut. Makanya dia bekerja, memberikan kemauan dan kemampuan supaya apa? Supaya pada titik-titik tertentu kita sadar bahwa kita harus jalan di jalan Tuhan. Dia harus hentikan, ada saatnya kita harus dipaus oleh Tuhan. Dihentikan sejenak, untuk apa? Supaya kita bisa sembah Tuhan.
Orang Israel 40 tahun mereka berjalan sampai ke Kanaan. Apakah setiap hari mereka jalan? No. 40 tahun mereka baru sampai Kanaan. Ada saat-saatnya Allah menghentikan perjalanan mereka. Dan pada waktu mereka hentikan perjalanan, apa yang harus mereka buat? Supaya mereka bisa bangun mezbah. Demikian juga dengan perjalanan karir kita atau apapun bentuknya. Kadang-kadang kita saking enjoy dengan berkat dan prestasi kita suka lupa Tuhan. Sampai Tuhan harus stop dulu. Stop dulu karirmu. Stop dulu berkatmu. Supaya apa? Supaya Anda belajar nyembah Tuhan. Sadar semua itu datangnya dari Tuhan. Orang Israel harus dihentikan oleh Tuhan supaya apa? Belajar, ngerti. Bangun mezbah. Puji Tuhan, sembah Tuhan. Dan di dalamnya mereka memperoleh semangat yang baru, kekuatan yang baru untuk terus melangkah lagi di dalam Tuhan. Bukan karena Tuhan jahat, bukan. Itu karena Tuhan ingin itu menjadi fuel bagi kita, memberi kita energi, daya rohani dalam hidup kita. Sebab perjalanan kita masih panjang. Ia tidak mau, jangan sampai saking kita menikmati apa yang kita punya sampai akhirnya kita nggak sadar kita lupa Tuhan dan tinggalkan Tuhan. Merasa diri hebat. Ia ingin memastikan bahwa perjalanan kita sampai kepada tujuan. Makanya clear dia katakan sejak awal dalam bacaan kita tadi, Injil Yohanes. Kalau aku di dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. Kamu akan berbuah banyak. Jadi jelas Tuhan mengerjakan bagian kemauan dan agar kita fit dengan apa yang jadi rancangannya, selaras dengan tujuan Tuhan. Jangan memaksakan apa yang bukan rancangan Tuhan. Katakan amin. Jangan memaksakan apa yang bukan rancangan Tuhan. Sebab dengan memaksakan apa yang bukan rancangan Tuhan, hanya akan membuat kita pada akhirnya menderita. Itu pasti. Segala sesuatu yang bukan dari Tuhan sifatnya tidak kekal. Tidak kekal. Jalan serta Yesus setiap hari. Maka kita akan menikmati kekuatan baru dari Tuhan. Apapun kapasitas kita di marketplace kita masing-masing, pastikan bahwa setiap ekspresi dari prestasi kita adalah manifestasi dari pekerjaan Allah yang bekerja real di dalam diri kita. Pastikan orang lain bisa melihat buah itu di dalam hidup kita. Sebab dimanapun kita ada, orang ingin menikmati Yesus melalui hidup kita. Sebelum orang datang ke gereja, orang ingin lihat hidup Anda dulu, baru dia datang ke gereja. Saya bersyukur kepada Tuhan dalam perjalanan pelayanan kami, Tuhanlah kekuatan. Ada jalan yang sepi, tapi tidak berarti Tuhan meninggalkan kami. Ada jalan yang sunyi, ada jalan yang penuh air mata, tapi tidak berarti Tuhan tidak bersama dengan kami. Jiwa kami menangis, menapaki perjalanan yang pikiran ini berkata berat. Tapi kami bersyukur kepada Tuhan sebab manusia rohani kami terus dihidupkan oleh Tuhan untuk terus memampukan bagaimana manusia rohani kami terus menarik dan memaksa kami di dalam tuntunan Roh Kudus untuk terus berjalan menjalani perjalanan iman kami sampai kami terus berkata Tuhan terima kasih Tuhan. Dan perjalanan kami adalah perjalanan karena Tuhan. Bukan karena saya. Saya kuat bukan karena saya pendeta. Saya kuat bukan karena saya gembala, bukan. Saya kuat karena Dia bekerja nyata di dalam diri saya. Di dalam diri kami. Dia yang mampukan kami untuk melayani Tuhan. Bukan yang lain. Ini yang ingin saya impartasikan kepada jemaat Tuhan yang ada di GPD Brisbane, di Algibor Gold Coast, untuk sadar bahwa ia tidak pernah berhenti.
Ia tidak pernah diam, Ia tidak pernah biarkan kita jalan sendirian. Kalau pikiran kita berkata kita sedang sendirian, kita ada di jalan yang sunyi, no. Di dalam yang sepi sekalipun, Dia ada di dalam diri kita mengerjakan yang terbaik untuk memastikan rancangan-rancangan Tuhan mengenai kita itu tercapai. Kalau itu jalan yang sunyi, itu mungkin jalan, itu lorong yang sempit di mana Allah sedang membelokkan kita kembali kepada jalan utama, di mana itu jalan yang Tuhan kehendaki buat kita. Ada jalan yang keras, tapi kalau itu cara Tuhan untuk membawa kita kembali kepada rancangannya, maka tidak ada yang lebih baik dari pengalaman itu. Tidak ada yang lebih baik. Daripada Dia membiarkan kita ada di jalan yang seolah-olah tanpa hambatan, tapi ujungnya menuju maut. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-7. Ibrani pasal 6 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Perhatikan baik. Sebab tanah menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Sampai di sini dulu. Saudara, kalau saudara baca di dalam Injil yang lain, ada tentang perumpamaan, tentang penabur. Itu bicara tentang tanah. Tanah yang subur adalah tanah yang potensial. Ketika ada benih ditabur, dia tumbuh. Dan kemudian berbuah lebat. Di dalam kitab Ibrani dikatakan tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya. Tanah itu bicara tentang hati yang terus disirami seperti hujan kemurahan Allah, hujan kasih karunia, hujan berkat Allah. Dan tanah yang terus disirami oleh kasih karunia Tuhan di atasnya menjadi tanah yang sangat potensial untuk tumbuh hal-hal yang berguna. Dan itu yang Alkitab katakan berkat dari Allah. Tapi ada kondisinya. Dikatakan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya. Bagi mereka yang mengerjakannya. Itulah yang di ayat awal tadi kita katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi ada tanggung jawab, ada bagian kita yang harus kita kerjakan untuk apa? Supaya tanah hidup kita yang terus disirami dengan firman menjadi tanah yang potensial untuk tumbuh hal-hal yang berguna. Yang Alkitab katakan menerima berkat dari Allah. Berkat dari Allah. Jadi bagian kita bukan diam. Ada pekerjaan menjadi tanggung jawab kita sebagai tanah, sebagai hati yang subur ini ketika kita menerima kasih karunia, menerima firman Tuhan. Makanya penting banget waktu kita dengar firman, dengar sungguh-sungguh. Katakan amin. Supaya apa? Supaya benih yang ditabur di tanah hati kita, yang terus disirami dengan kemurahan dan kasih karunia, tumbuh hal-hal yang berguna. Itulah maksudnya. Yang disebut menerima berkat dari Allah. Ayat yang ke-8 dikatakan, jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, itu tidak berguna. Kenapa? Tanah yang baik, disirami, tapi gak ada hal yang berguna. Kenapa? Kenapa? Karena tanahnya tidak dikerjakan, tidak diolah dengan baik. Atau mungkin dikerjakan, tapi yang dikerjakan bukan sesuatu yang adalah kehendak Allah. Bukan sesuatu seperti yang Tuhan mau. Kita nggak sendirian. Kita potensial untuk menerima berkat dari Allah. Sebab Dia bekerja di dalam diri kita secara real. Dan Dia menjamin bahwa jika Dia ada di dalam diri kita, maka kita berbuah banyak. Itu kepastian. Sebab Dia punya rancangan dan Dia tahu itu rancangan yang terbaik. Dan firman itu hadir buat kita karena Dia tahu batas-batas kelemahan kita.
Makanya dia bekerja di dalam diri kita untuk menghidupkan kemauan. Supaya kita bisa enjoy dengan perjalanan kita. Dan kalau kita nggak tahu bagaimana harus mengerjakannya, dia beri kita kemampuan. Roh Kudus memanifestasikan sesuatu di dalam diri kita. Supaya kita tahu kita harus respons yang mana. Kita ada di zaman yang nggak main-main lagi, saudara. Kita nggak mungkin bertumbuh hanya dari kekuatan diri kita, enggak. Jadi kalau saya boleh katakan ada semacam kerjasama di dalam diri kita, di mana kita membuka diri kita untuk Allah berdiam di dalam diri kita, supaya dia bisa mengaktifkan iman kita, sehingga di titik kita lemah, dia beri kita kemampuan, dia beri kita kuat. Dia beri kita kuat. Untuk kita tetap berdiam, kita tinggal di dalam diri. Supaya apa? Supaya timbul hal-hal yang berguna. Yang kita sebut berkat dari Tuhan. Dan saya percaya kita semua rindu menerima berkat dari sorga. Anak-anak muda, para profesional, keluarga-keluarga Tuhan. Tidak ada solusi terbaik di dunia ini selain izinkan Yesus berdiam di dalam diri kita. Tidak ada hal yang lebih berguna, yang lebih memiliki kekuatan solutif di dalam diri kita selain mengizinkan Tuhan bekerja. Bekerjalah, kan ada lagu itu. Izinkan Tuhan bekerja. Bekerja. Orang-orang yang mengizinkan Tuhan bekerja dalam dirinya adalah orang-orang yang membuka dirinya untuk kesempatan menerima berkat-berkat rohani dari sorga. Jangan puas dengan perjalananmu hari ini. Ada sesuatu yang lebih besar di hari esok yang Tuhan sedang kerjakan. Dan ingat, ada kuasa lain yang tidak menginginkan Anda bertumbuh pada pengalaman itu. Ada kekuatan lain di dunia ini yang berusaha menghalangi langkahmu untuk tumbuh dengan iman. Tapi jika Yesus ada di dalam diri kita, dan kita sadar bahwa dia terus bekerja di dalam diri kita, maka hidup dan perjalanan kita akan semakin bisa dinikmati. Mari, berjalan dalam kesadaran ini. Nikmatilah perjalanan iman kita. Kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Tujuannya pasti, ia sedang menyediakan tempat yang terbaik. Kita bangkit berdiri bersama. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab katakan kerjakanlah keselamatanmu. Itu perintah. Kita sudah menikmati keselamatan, kita bukan mengerjakan untuk mencari keselamatan. Ia sudah mengerjakan sempurna. Bagian kita mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima. Keselamatan itu bukan nanti. Jika kita bicara tempat, itu mungkin nanti. Tapi menikmati keselamatan secara nyata, ada keselamatan yang kita hidupi sejak saat ini. Sejak kita percaya kepada Tuhan. Ia mau supaya kita hidup dalam keselamatan itu secara utuh. Ia tidak sekedar menyelamatkan kita supaya kita diberkati. Tapi dia mau supaya kita enjoy dengan perjalanan selamat itu. Ada banyak yang berusaha ingin menghancurkan perjalanan kita, menghalangi perjalanan kita. Dan jika itu adalah saya sadar bahwa ada banyak hal yang berusaha menghalangi perjalanan rohani saya. Tapi firman Tuhan ini datang menghidupkan semangat saya untuk sadar bahwa, hey, you are not alone. Sama seperti saudara, kita nggak sendirian. Saya ingin mengajak saudara ketika jiwa kita berkata kita sedang ada di jalan yang sunyi. Ingat, kita nggak sendirian.
Yesus, padamu ku berseru. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tangan kami Tuhan, Kau pegang tanganku, penolong langkahku, karena Engkau perlindungan. Yesus, Kau perlindunganku. Ya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau di atas segalanya. Saudara, saya rindu semua berdoa. Naikkan doa-doa saudara dan percaya Ia sedang memperbaiki jalan kita. Ia sedang merekonstruksi kembali perjalanan kita. Bahkan Ia mungkin sedang memaksa kita untuk berbelok kembali kepada jalannya. Jika kita sedang ada di jalan yang sunyi, ingat kita tidak sendirian. Kita nggak jalan sendirian, sebab Dia ada, Dia berkarya, Dia bekerja. Dia sedang
memperbaiki kembali pekerjaanmu. Ia sedang memperbaiki kembali bisnismu, studimu, relasimu, keluargamu. Ia bahkan sedang memperbaiki kembali fisik kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, aku berdoa untuk kami semua yang ada di sini Tuhan, tidak terkecuali. Bolehlah kami bisa menikmati dan merasakan bagaimana Tuhan sedang bekerja di dalam diri kami. Tuhan, bolehlah kami merasakan tangan-Mu menggenggam hidup kami. Bolehlah kami merasakan kemuliaan-Mu menaungi kami. Bolehlah kami menikmati, mata kami dibukakan kembali. Biar setiap karya kami sesuai dengan rancangan-Mu. Jangan biarkan ministry ini berjalan sendirian. Jangan biarkan keluarga kami berjalan sendirian. Jangan biarkan kami sendirian Tuhan menempuh jalan kami. Biar kami jalan pada jalan Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang ada di dalam kami menguatkan kami di tengah kami lemah. Memampukan kami di tengah kami lemah. Tuhan adalah kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan. Setiap umat Tuhan yang ada saat ini Tuhan, kami terima firman-Mu menguasai hidup kami. Dan Roh-Mu menghidupkan supaya kami bisa terus enjoy dengan setiap langkah iman kami. Untuk menikmati kekuatan. Kesukaan dari Tuhan, itu kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap jalan pada jalan Tuhan. Berkati kami semua yang ada di sini. Berkati semua yang menikmati, yang menyaksikan lewat live streaming. Berkaryalah Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berkat Allah atas kota Brisbane. Berkat Allah atas bangsa ini, berkat Allah atas Indonesia. Berkat Allah, nama Yesus ada di setiap pekerjaan, bisnis, studi, aktivitas sosial, keluarga, kesehatan, prestasi, promosi, pergumulan, kebutuhan. Nama Yesus ada di dalam semuanya. Terima kasih Tuhan. Ministry ini adalah milik Tuhan. Semuanya adalah milik Tuhan. Kami bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami nikmati Tuhan. Biar Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami hari ini Tuhan Yesus. Akhirnya, saudara-saudaraku, pulanglah. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Allah Putra. Penghiburan dan pengajaran dari Allah Roh Kudus.
Ia akan senantiasa menyertai kita sekalian mulai detik ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yaitu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Then sing my soul. My Savior God, to Thee. Terima kasih. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou How great Thou art. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Silakan saudara duduk kembali. Dan Anda yang mengikuti live streaming GPD Brisbane, God bless you. I'll see you again next Sunday. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Waduh.